orang yang berada dalam tekanan itu adalah berlian minimal emas. Kalau jadi pejabat tentu banyak tekanan kan. Insya Allah amalannya banyak. Ini mengabdi. Dan sesungguhnya inilah tujuan hidup kita. Beriman bermanfaat. Dan inilah tabungan sesungguhnya kalau mengabdi pada negara. Mengabdi dengan benar ya. Itu tabungan. Tetapi kalau mengabdi tidak benar, nah itu tabungan di hal lain itu, Pak. Iya, itu musibah tuh. Nanti jamin kepastian pangannya. Tapi sebaliknya, kalau kami bertanda tangan yang tidak benar, itu kami harus minta maaf pada 282 juta orang baru bisa termaafkan. Itu pun kalau dimaafkan. Jadi COVID-19 ya, 3 tahun, 4 itu tahun. Kita bisa lewati. Tapi manakala ada krisis pangan, akan melompat menjadi krisis politik, konflik sosial, negara bisa bubar. Tidak ada satupun yang negara mampu bertahan di dunia kalau pangan bermasalah. Karena krisis pangan itu. Iya. Siapa yang mampu bertahan kalau lapar? Ada yang mampu, TNI, Polri, katakanlah pemerintah, siapapun mampu mencegah kalau orang sudah lapar. Ini orang baik. Kenapa? Ikuti, maaf kami muslim, ikuti Al-Quran, Sunnah Rasul, undang-undang. Berarti saya baik kan? Tidak galak kan? Bayangkan, kalau kami diam, melakukan pembiaran pada kejahatan yang terjadi, pelanggaran yang terjadi, itu sama dengan beternak kejahatan. Kira-kira yang mana jahat? Yang diam atau yang bertindak? Yang beternak kejahatan atau yang mitigasi, mengurangi kejahatan? 100 miliar lebih. Nah, duit semua itu, Pak. Iya. Dan masih ada itu Mas Eko, itu Pak Eko, ADC saya dengan sopir, saksi masih sekarang, masih ada 2 orang tuh saksi. Bahkan saya katakan, jangan. Kembalikan nggak boleh. Bawa di koper. Pakai Alphard kita waktu itu. Nggak boleh. Katanya ini, aku tidak pernah janji Bapak. Bapak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selamat datang di Podcast Merdeka. Pak Amran, terima kasih. Ini kita kali kedua ya, datang langsung ke ruangan Menteri. Sebelumnya Pak Yusril, Pak Menko. Sekarang kita spesial nih. Kalau Menteri kita spesial datang ke kantor ya. Karena pasti beliau juga punya waktu yang spesial buat kita kan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak, ini kan masih suasana Lebaran. Ya. Tentu kita awali dengan mohon maaf lahir batin, Pak. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin, Pak. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau kita sering nakal kalau di berita. Kalau ada perasaan-perasaan Pak Menteri yang wah terlalu tajam kritiknya, ya kita mohon maaf ya, Pak. Dan itu bagus. Oh, terima kasih, Pak. Yang penting konstruktif. Pak, saya mulai dengan ini ruangan gede banget, Pak. Terutama layar di sebelah kanan saya. Nah, ini ruangan apa, Pak? Kalau saya baca di depan tadi sebelum saya masuk ke sini, Smart Agriculture System. Iya. Keren sih. Ini untuk monitoring apa? Mirip command center ya? Iya. Ini kita monitor semua setiap hari. Monitor produksi, luas tambah tanam, berapa luas cetak sawah, kemudian standing crop, semuanya kita pantau dari sini. Kalau terjadi penurunan produksi, kita cek lebih detail apa yang terjadi di lapangan. Banjir. Ini real time, Pak? Real time. Kita tanya lagi apa yang terjadi di lapangan. Kita beri nama ruangan ini SAS, Smart Agriculture System. Jadi bisa dimonitor, kalau kita lihat data-datanya itu ada data dari per provinsi juga lengkap ya, Pak? Lengkap, per provinsi lengkap. Kita cek kabupaten lengkap, berapa sih luas tanam hari ini. Jadi kita bisa memproyeksikan 3 bulan, 4 bulan kemudian berapa produksi kita. Jadi kita tidak
kaget apa yang terjadi 3 bulan kemudian, karena kita sudah tahu hari ini. Contoh, kalau kita tanam 1 juta hektar, itu sudah pasti tidak mungkin kita panen di atas 1 juta hektar atau 1 juta hektar, pasti kurang. 990, karena pasti ada hama, bencana banjir, ada kenal dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat langsung bahwa sekian produksi ke depan, 3 bulan ke depan. Jadi katakanlah 1 juta, berarti kita bisa produksi 5 juta ton atau 6 juta ton produksi gabah 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan. Itu tidak mungkin jauh dari situ. Dengan berbasis data seperti ini, artinya bisa mengontrol lebih akurat ya Pak ya? Sangat. Sangat akurat. Dan yang paling menarik ya tadi gue dapat bisik-bisik nih dari Ordal. Pak Prabowo, Presiden Prabowo pernah sidak sini dan terkagum-kagum gitu Pak. Gimana tuh ceritanya tuh Pak? Oh gini, menarik nih. Kami diberitahu sidak sih. Iya sidak. Cuma ada persiapan di sini kan. Sidak ada, katanya Bapak mau datang. Ini katanya. Kami baru landing di Lampung. Terus Menteri lagi nggak di kantor? Nggak ada di kantor. Kami landing di Lampung, mau kunjungan. Terus saya konfirmasi ke ajudan. Saya tanya ke ajudan, ADC-nya beliau, apa benar Bapak mau ke kantor kementerian? Belum ada kepastian, tentatif. Tapi insting kami mengatakan sepertinya Bapak datang. Nah, aku minta, apa bisa aku pulang? ADC mengatakan, nggak perlu, karena Bapak cuma mau jalan-jalan. Saya, dalam pikiran saya sampaikan, ini kalau ada dulu hidayah, berkah, ya ini. 5 tahun belum tentu seorang presiden bisa berkunjung ke kantor kita. Aku putuskan, terbang pulang. Mungkin 5 menit, 10 menit saya tiba di sini, Bapak juga datang. Pas tepat waktu, pas kita komunikasi dengan daerah, ada 4.000-an orang. 4.000 melaporkan data-data dan seterusnya. Beliau datang. Ini apa? Ini Pak tiap hari. Oh ini sangat bagus. Tiap hari kita monitor bagaimana hama, bagaimana produksi, bagaimana luas tanam, bagaimana cetak sawah, bagaimana oplah. Nah, kalau terjadi penurunan, kita mengecek apa yang terjadi dan apa solusi yang kita bisa berikan. Kalau naik, alhamdulillah. Tapi yang kita harus jaga adalah jangan sampai dalam 1 bulan itu luas tanam standarnya 1 juta, luas tanam harusnya 1 juta, untuk kebutuhan 1 bulan itu minimal tanam 1 juta hektar. Kebutuhan pangan 1 bulan. Kalau di bawah itu, hati-hati. Atau separuh, sudah pasti harga beras 3 bulan kemudian pasti naik. Sudah bisa diprediksi dari layar-layar ya. Yang sejumbo ini Pak. Ya. Kira buat nonton bola asik juga. Pak, saya lanjut ke soal Pak Mentan ini udah 3 periode. Iya. Ya, dulu 2014, 2019 ya Pak ya. Terus kemudian lanjut ke periode kedua, walaupun 1 tahun, kemudian yang ketiga. 3 kali hat-trick. 3 kali hat-trick loh Pak, kalau jadi sepak bola, jadi menteri. Kan jadi menteri terus, padahal kalau saya baca itu kan backgroundnya sebagai pengusaha. Ada pengusaha, enak-enak mah jadi pejabat Pak. Iya. Apa enaknya Pak? Apa enaknya mengabdi sih Pak? Gini. Rasanya gitu ya. Gini. Kalau ego kita, keinginan kita tentu mau yang lebih nyaman kan, tidak terganggu dan seterusnya. Tetapi yang saya tahu, orang yang berada dalam tekanan itu adalah berlian minimal emas. Kalau jadi pejabat tentu banyak tekanan kan. Insya Allah amalannya banyak. Ini mengabdi. Dan sesungguhnya inilah tujuan hidup kita. Beriman bermanfaat. Dan inilah tabungan sesungguhnya kalau mengabdi pada negara. Mengabdi dengan benar ya.
itu tabungan. Tetapi kalau mengabdi tidak benar, nah itu tabungan di hal lain itu, Pak. iya, itu musibah tuh nantinya, yang saya tahu. Tapi kan jadi pengusaha tuh ya tinggal Menikmati aja gitu. Iya. Nggak ada tekanan, nggak ada challenge gitu. Nah, itu kata-kata menikmati jangan melihat hari ini. Boleh jadi kita menikmati di dunia, Ya. tapi tabungan akhirat kita kurang. Amalan kita kurang. Bayangkan, satu kali bertanda tangan, Ya. itu 282 juta hajat hidup orang Indonesia nih. Kita harus pertanggungjawabkan dan kita harus jamin kepastian pangannya. Tapi sebaliknya, kalau kami bertanda tangan yang tidak benar, itu kami harus minta maaf pada 282 juta orang baru bisa termaafkan. Itu pun kalau dimaafkan. Jadi iya, makanya Pak Prabowo sendiri, terus Pak Mentan juga pernah ada statement menarik sebenarnya soal pangan ini kan, terutama dalam sektor pertanian ini kan sangat vital, Pak. Ya. Negara bisa goncang, bisa krisis kalau pangannya kurang, Ya. mengalami krisis. Artinya ini kementerian yang sebenarnya sangat utama dan vital sebenarnya. betul. Pak Hamdan melihatnya berarti tugasnya berat banget loh, Pak. Ya, paling Pak Prabowo belakangan sering ngomong kemandirian. Iya, Kemandirian betul. pangan. Sangat vital. Kita urut ya, kalau krisis ekonomi terjadi, kita pernah sampai -3, ya kan? Terjadi krisis, itu kita bisa lewati dengan baik. Krisis kesehatan COVID-19, Ya, 3 tahun. 4 itu kita bisa lewati. Tapi manakala ada krisis pangan, akan melompat menjadi krisis politik, konflik sosial, negara bisa bubar. Tidak ada satupun yang negara mampu bertahan di dunia kalau pangan bermasalah. Karena krisis pangan itu. Iya. Siapa yang mampu bertahan kalau lapar? Ada yang mampu, TNI, Polri, katakanlah pemerintah, siapapun mampu mencegah kalau orang sudah lapar. Iya. Itu sudah tidak sehat pikirannya. Kalau sudah mengusik perut bisa heboh semuanya. Konflik sosial terjadi di mana-mana. Nih, Oke. ini ada 54 negara Iya. kesulitan pangan, serius. Saat ini, Indonesia stunting 21%. Oleh karena itu solusinya adalah pangan bergizi. Kita lihat ada rentan kelaparan Indonesia 7-16%. Ini sangat vital. Dunia sekarang krisis pangan, krisis energi. Iya. Nomor 1 adalah pangan. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Makanya jangan kita bermain-main sektor pangan. Saya selalu himbau seluruh teman-teman siapapun, pengusaha, pengamat, jangan bermain-main sektor pangan. Boleh mengkritik, yang penting konstruktif untuk membangun. Terima kasih. Kami katakan terima kasih. Pak, bicara soal pangan dan soal tadi tekanan, Pak, untuk sebagai seorang pejabat menteri gitu kan, atau dalam pekerjaan karena sudah 3 kali menjadi menteri dan sekarang gitu. Ya. Pak Mentan sekarang kok lebih galak ya, apalagi kalau ada yang nggak bener, pecat. Itu dia dihadapi sepertinya banyak mafia di sektor pangan ini, Pak. Gini, sebenarnya aku bukan galak, aku baik. Oh, oke. Justru yang galak adalah yang diam melihat kejahatan. Karena dia membunuh secara pelan-pelan ini negara. Aku ini orang baik. Kenapa? Ikuti, maaf kami muslim, ikuti Al-Quran, Sunnah Rasul, undang-undang. Berarti saya baik kan? Tidak galak kan? Bayangkan, kalau kami diam, melakukan pembiaran pada kejahatan yang terjadi, pelanggaran yang terjadi, itu sama dengan beternak kejahatan. Kira-kira yang mana jahat? Yang diam atau yang bertindak? Yang beternak kejahatan atau yang mitigasi, mengurangi kejahatan? Saya kan cuma melakukan. Ini aturan bukan saya yang buat. Ini konsensus, ini kesepakatan kita bernegara. Kira-kira yang mana sebenarnya saklek nih?
Gak apa-apa galak, yang penting benar gitu. Betul. Yang mana nih? Yang diam membiarkan mafia lewat, Ya, merajalela, atau yang menegakkan aturan? pasti yang menegakkan. Nah, berarti ini lebih galak kan? Lebih jahat sih. Kalau galak lebih ke Diem, tindakan. kata diem. Galak jangan diartikan bahwa bersuara. Oke. Itu lebih kejam, diam tapi mematikan. Diem-diem ngambil duit. Oh, diam-diam ambil duit, diam-diam bagi hasil. Itu kan kejam banget pada generasi, bukan kejam pada sekarang, tapi kejam pada generasi mendatang. Pak, sejak jadi menteri 2014 sampai sekarang, karena Bapak cukup lama ya sebagai Menteri Pertanian. Sudah berapa Pak yang kira-kira disikat-sikat gitu? Bukan disikat. Mafia-mafia itu. Jadi mafia-mafia itu koruptor dan seterusnya. Kami bukan sikat. Saya cuma katakan ini aturannya. Sesuai aturan ini. Karena menegakkan aturan. Ini aturannya. Sesuai aturan ini. Kalau pegawai, aku pecat Anda ya. Aku senyum, aku peluk, aku pecat ya. Ikhlas, belum ada keberatan. Kami copot pecat, demosi itu 1.500. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada keberatan. Aku peluk. Aku beritahu, aku pecat ya. Pernah kami ganti, copot dirjen itu 11 satu hari. Nah, itu ngapain Pak Menteri? Itu kan Meritokrasi, tidak capai target. itu kan jabatan tertinggi tuh kalau di Iya, ASN gitu. iya, tapi gini, makin tinggi jabatan orang, Ya. itu makin berbahaya kalau tidak bekerja dengan baik. Justru kalau yang di bawah nggak soal, kewenangannya kecil. Tapi kalau yang bertanda tangan triliunan tidak benar, ini negara bisa roboh. Tapi kan jadi kesulitan buat Pak Menteri sendiri ketika orang-orang hebat itulah di eselon-eselon 1 itu dipecat. Itu kan jadi Pak Menteri sendiri. Ini saya gantinya dapat yang lebih baik atau yang makin buruk lagi nih? Justru bukan kesulitan, mendapat kemudahan. Buktinya produksinya. Oke, nanti kita bicara soal produksi naik, nanti kita bahas juga tuh Pak. Ya. Kalau untuk godaan ke Pak Menteri sendiri, tidak mungkin tadi karena banyak tekanan segala macam itu. Jadi pejabat. Tapi Pak Menteri juga sempat menyinggung soal mafia tuh bagi hasil lah. Nah, sebenarnya ada nggak sih mafia-mafia yang coba mendekati? Modusnya biasanya apa sih? Modusnya apa? Mendekati Pak Menteri gimana? Banyak yang mendekati. Terakhir ya. Dulu 2019 terakhir. Aku dibawakan 100 miliar lebih. Nah, duit semua itu Pak? Iya. Dan masih ada itu Mas Eko itu, Pak Eko, ADC saya dengan sopir saksi masih sekarang masih ada 2 orang tuh saksi. Bahkan saya katakan jangan kembalikan, nggak boleh, bawa di koper pakai Alphard kita waktu itu, nggak boleh. Katanya ini aku tidak pernah janji bapak, tapi aku untung banyak jadi aku kasih, nggak boleh. Pernah dulu ini kata seorang jenderal kepada saya, aku mau dititipi 500 miliar. Saya nggak boleh. Iya, setengah triliun, nggak boleh. Pak, itu duit Bapak. Kita belum pernah lihat. Gini, apa sih arti ini dunia? Tahu nggak kalau kita adalah Muslim, Islam, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya lebih dari dunia dan seisinya. Berarti bapak orang kaya, selesai. Mana bapak bisa beli Pulau Bali? Nggak bisa, selesai. Lewat sholat sunnah aja Pak. Iya, selesai. Syukuri saja yang kita nikmati. Ini nggak ada apa-apanya semua. Ini panggung sandiwara. Udahlah, santai aja. Tapi memang godaan itu sebagai menteri luar biasa ya? Oh iya, sudah pasti. Udah pasti godaannya banyak. Modusnya apa aja sih Pak selama ini si mafia-mafia ini yang udah Pak Menteri berantas ini? Biasanya dari kan yang kita baca berita ada mafia pupuk. Oh iya. Mafia benih. Iya. Banyak pertanyaan. Ini baru-baru yang terjadi baru-baru ya. Baru-baru ini ada 27 perusahaan. 5
5 perusahaan pupuk palsu. Ini sudah tersangka, 3 sudah tersangka. Ini tersangka semua. Dari sini ada 2 atau 3 tersangka, berarti sudah 6. Kemudian ada minyak kita dan seterusnya pupuk palsu dan semua gabungan itu sudah 20 tersangka. Ini baru 100 hari. Yang hebat Bapak Presiden, beliau yang perintahkan, aku jalankan aja. Yang hebat Pak Prabowo, beliau luar biasa. Aku sangat tahu. Jelas ya, Pak, ya? Jelas perintah. Berantas mafia koruptor, selesai. Singkat, padat, jelas, laksanakan. Udah, kami cuma laksanakan, menyalurkan aja itu. Biasanya kalau komunikasi dengan Pak Prabowo ketika ada persoalan mafia-mafia seperti ini, reaksi Pak Presiden gimana sih, Pak? Kami laporkan, Pak izin, ada ini 27 mafia pupuk. Gimana Pak? Direm, digas? Beliau kan gas aja. Nah, nggak ada beban beliau. Nggak ada pertimbangan, nggak mikir, langsung gas. Lanjutkan. Oh siap Bapak Presiden. Udah, selesai. Jadi kami menindaklanjuti perintah beliau, melaporkan, selesai. Pak, Kan jadi menteri yang paling disayang Pak Prabowo, kata Pak Hashim. oh iya, Kesayangan saya ingat itu ada statement itu yang sempat viral, Pak. Enggak semua menteri disayang Bapak. Ya kan paling Karena disayang beliau, kan beda, Pak. enggak. Pak, semua menteri disayang. Pak, saya lanjut soal stok beras nasional yang kemarin saya baca itu untuk meningkat tajam Pak tahun 2025 ini pada bulan April itu sudah mencapai 2,4, bahkan prediksinya akhir bulan April ini bisa sampai 3 juta ton. Iya. Itu terbesar Pak. Jadi gini, yang pertama adalah dari BPS. Dibanding tahun lalu, produksi naik 52%. Januari, Februari, Maret. Ini 52%. Peningkatan produksi. Dan tertinggi selama 7 tahun. 7 tahun terakhir. Ya, itu kata BPS. Karena pertanian tidak boleh lagi keluarkan data. Daripada jadi polemik. Satu pintu aja. Terserah. Pokoknya apa kata BPS kita percaya deh, selesai. Yang kedua, Bulog serapannya sampai tadi kita masuk di sini itu 800.000 ton serapan 800.000. produksi dalam negeri. 3 bulan. 3 bulan 800.000 ton. Tahun lalu 35.000 ton. Oh, ini Nih. datanya. Nah, ini datanya. Itu sana data real time. 814.000 ton. Itu sekarang. Dulu 35.000. Berarti naik 2.000%. Bukan 200%, 2.000%. Artinya kita mampu. Yang penting mau, solid, jadi. Yang penting kita kerja dengan baik, insya Allah jadi. Tapi ini tidak lahir begitu saja. Produksi tidak naik begitu saja. Serapan tidak naik begitu saja. Ada kebijakan, karena Bapak Presiden punya gagasan besar, swasembada, pangan bergizi, kemudian hilirisasi, biofuel, energi kan, kemudian hilirisasi. Perintah beliau jelas. Apa kebijakan apa Anda butuh untuk meningkatkan produksi? Kami menghadap beliau. Pertama, pupuk jumlahnya dinaikkan 2 kali lipat. Beliau setuju. Kedua adalah disederhanakan. Pupuk saja dulu. Pupuk ini dulu itu harus 12 menteri setuju. 38 gubernur setuju, kemudian 500 bupati setuju, baru petani terima. Sekarang Prosesnya panjang. Panjang sekali. Soal pupuk aja. Regulasinya yang mengikat 145. Nah ini harus setuju semua. Ada Pak Intar, Pak Arif. Nah, dulu ini mengular kayak seperti ini. Ini harus setuju semua di atas nih. Itu 41 undang-undang yang mengikat, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, instruksi presiden. Bisa bayangkan. Presiden keluarkan Perpres, nih, Kementan,
pabrik, gapok tan petani, selesai. Inilah yang membuat produksi naik. Padahal hanya skema barunya ini, Pak. skema baru. Itu hanya secari kertas menaikkan produksi. Belum, jangan kita cerita subsidi segala macam. Ini dulu kita beresin. Kebijakan yang salah jauh lebih berbahaya daripada koruptor. Koruptor berapa? Ini terlambat pupuk kita, pernah kita hitung. 1 minggu itu kerugian negara 40 triliun. 1 minggu. Mana ada korupsi tiap minggu 40 triliun? Nggak ada kan? Bisa bayangkan nih. Nih. Ini. Kemudian kita ubah, Bapak bisa bayangkan kan? Saat kami dilantik, kami keliling Indonesia. Itu tonnya tunggal. Pupuk terlambat. Pupuk bermasalah, pupuk kurang. Sekarang alhamdulillah, kemarin Bapak Presiden, kemarin di Majalengka, itu yang ikut di online, 195 bupati dan gubernur 13, wagub 3. 200 lebih ikut. Semua berterima kasih. Tinggal satu irigasi kita akan perbaiki. Jadi regulasi pupuk, jumlah pupuk, mafia pupuk, ini dulu diberesin semua. 4 impres perpres yang ditandatangan Bapak selama 100 hari. Dan petani puas. Dan Pak Menteri juga lebih nyaman buat bergeraknya juga. Iya. Karena beliau dukung penuh. Soal meningkatnya stok beras ini selain faktor pupuk, Pak, sebenarnya kalau kita lihat secara global itu ada faktor-faktor lain nggak, Pak ya? Misalkan soal irigasi yang Bapak canangkan, juga soal pompanisasi kalau nggak salah. Ya. Itu langsung sangat berpengaruh di banyak hal itu, Pak. Jadi pertanian harus pendekatannya holistik. Dulu pertanian tradisional, ini harus bertransformasi menjadi pertanian modern. Di sini semua manual menjadi pertanian modern. Ini kita lihat dulu kalau menggunakan ini baja, ini tanam, ini butuh 25 hari 1 hektar. 25 hari tanam, 1 orang tanam 1 hektar. Kalau ini adalah 4 jam. Lebih cepat ya, Pak? Iya. Kemudian nyemprot ini palingan butuh sekian jam. Ini 15 menit. Ini juga 25 hari. Kalau panen seperti ini, 4 jam selesai. Hitungan jam. Jadi biaya produksi turun, produktivitas naik, losis yang 10%, 10,2%, kita bisa ambil 9%. Luar biasa kan teknologi? Nah, milenial tidak mungkin mau bertani kalau tidak menguntungkan. Inilah cara menarik milenial untuk bertani. Menguntungkan, menggunakan teknologi tinggi, dia akan turun. Dan pendapatannya jangan harus dibawa daripada kalau jadi pegawai. Ngomongin tadi Pak soal menyinggung milenial, petani muda, regenerasi petani kan juga menjadi suatu perhatian serius juga nih Pak. Tercatat 2023 ya, Sis, di data BPS ada 28 juta kurang lebih. Itu jumlah petani. Jumlah petaninya kita ada 28 juta, data BPS 2023. Iya. Sekitar 6 juta itu petani muda ya, umur petani 19 sampai 39. milenial pada saat itu. Iya. Nah, ini kan artinya regenerasinya juga perlu, Pak. Iya. Itu menjadi kendala sendiri. Kalau tadi Pak Menteri menjelaskan kita nungguin untungnya nih baru. Yeah. Milenial ini berminat, tapi kan tentu itu prosesnya kan salah satu kendalanya banyak tuh Pak. Sejauh ini bagaimana Pak Menteri lakukan untuk mengajak anak-anak muda yang di desa yang kepincut ke kota nih, sebenarnya di desa tuh menghasilkan gitu. Iya. Yang pertama, memang kalau kita mau berbuat baik, banyak kendala bagi orang yang tidak ikhlas. Gimana? Tapi bagi orang yang ikhlas, tanpa gaji pun dia serahkan nyawanya untuk merah putih. Ada nggak kendala tertinggi di Republik ini? Kita merdeka dengan bambu runcing. Tapi merdeka kan? Melawan meriam teknologi canggih. Tapi merdeka. Karena ada kemauan keras untuk merdeka. Sama dengan bertani. Tapi bertani ini, milenial ini untuk
mengajak ke lapangan, yang pertama syaratnya adalah satu, menguntungkan. Kalau jadi pegawai 3 juta, petani milenial minimal 10 juta. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi tinggi. Nah ini kami bisa tunjukkan. Pendapatannya di Merauke, di Aceh, Kalimantan itu dapat 15 sampai 20 juta bersih per bulan. Tapi kita menggunakan teknologi tinggi. Ini ada testimoninya nih. Nah ini penghasilannya. Nah ada testimoni ini, kita bisa dengar langsung. Persingkat aja. Pak, artinya penggunaan teknologi yang sekarang atau disebut kita petani modern lah. Cuman persoalannya kalau kita lihat di kampung-kampung itu kan seorang petani nggak mungkin Pak kesentuh teknologi yang nggak semuanya petani kan seperti itu gitu loh, punya akses, punya uang untuk membeli alat-alat yang modern itu Pak. Itu kan juga berbiaya mahal. Gini, ini harus bertahap. Kami gini, ini kan ada program 3 juta hektar. Kita buat klaster. Saya selesaikan dulu satu ya, ekstensifikasi. Kita buat klaster. Yang 3 juta hektar ini kita selesaikan secara bertahap. Ini kita menciptakan pertanian modern. Sehingga pendapatannya seperti tadi. Bukan tradisional, seperti yang Bapak lihat di desa-desa. Ini kita sejajarkan teknologinya dengan negara maju Amerika. Kami baru pulang dari Arkansas. Kami baru pulang dari China, Vietnam. Karena Bapak meminta, lihat langsung. Aku lihat. Teknologi kita sama. Mirip-mirip lah. Produktivitas kita, mereka juga 6 ton, 7 ton. Kita juga, Bapak Presiden lihat kemarin 8 ton. Produktivitas kita di Majalengka. Berarti sama kan? Nah, klaster ini kita sejajarkan dengan negara maju. Paham maksudku? Ya. Milenial pasti datang kan? Sekarang yang mendaftar 27.000. Sekarang nih, milenial. Petani milenial. Seperti tadi, bisa tunjukkan petani milenial di Kalimantan. Nih, ini milenial semua. Nih, tuh. Nah, dan menggunakan teknologi ini tanpa operator, autonomous. Nih, ini buatan kita. Nih, pakai drone nanam. Tertarik kan milenial? Daripada jadi pegawai 3 juta. UMR 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ini 15 juta. Kemudian kita memberikan peralatan, insentif. Ini adalah bantuan pemerintah. Setelah mereka kuat, silakan lanjutkan. Jadi cuma satu kali saja dibantu. Petaninya untung, milenialnya bahagia, produksi aman. Ini coba alat panen. Ini kan baru. Kami mulai di 2016 dulu. Gerakan teknologi. Kita anggarkan berapa? 10 triliun untuk membelikan peralatan ini. Mereka milenial. Dia senang nih sampai perempuan yang bawa traktor. Jadi transformasi pertanian tradisional menjadi modern, dan modern kita klaster di 3 juta hektar. Kemudian yang sudah di Jawa, katakanlah sebagian Jawa juga sudah. Kemarin yang kita kunjungi adalah pertanian modern. Sekaligus kan anggaran terbatas. Tetapi yang terpenting adalah yang ke depan, cetak sawah, opla, kita menggunakan pertanian modern dan mensejajarkan dengan negara-negara maju. Saya langsung juga membayangkan soal gini Pak, yang soal total luas lahan pertanian kita itu kan berdasarkan data BPS itu ada 10 juta. Ya. Kalau nanti ada lahan-lahan baru Pak, petani milenial bisa masuk di situ kan sebenarnya keren juga sih Pak. Iya. Untuk ya dapat pekerjaan baru sebagai petani modern gitu. Itu memungkinkan untuk ke depannya Pak. Pasti. Jadi contoh yang kita rancang nih food estate, kemudian
lumbung pangan di Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumsel. Itu luar biasa. OPLA, optimasi lahan, yang dulunya panen 1 kali jadi 3 kali. Caranya gimana itu? Ini diolah dengan pertanian modern. Karena di sana satu orang memiliki lahan 100 hektar, 200 hektar. Di Merauke 1000 hektar, ada 10.000 hektar. Tidak mungkin diolah dengan manual. Berapa orang? Milenial datang, teknologi kita hadirkan, pemilik lahan, kolaborasi bertiga, itu jadi lumbung pangan dunia. Milenial dengan skillnya datang, kita latih, kemudian teknologi yang tadi, traktor, combine, alat panen, dan seterusnya, kemudian pemilik lahan, hanya bagi hasil 70-30. 30% dapatnya pemilik lahan, yang mengolah 70%, kemudian 20% disimpan untuk membeli traktor berikutnya kalau traktornya sudah rusak. Jadi 1 kali bantuan tapi sudah mandiri. Dan pendapatannya 15 juta sampai 10 juta minimal pendapatannya. Ya, kalau saya membayangkan dalam video di layar ini Pak ya, Ya. jadi petani dulu kan kesannya itu dalam persepsi banyak orang itu adalah berat. Iya. Panas berat, ngangkat Iya. yang berat, beban. Kalau dengan teknologi ini kok kayak tinggal remote aja gitu. Iya. Seharusnya pekerja migran kita yang banyak di luar negeri itu udah datang aja ke Indonesia ya, Pak? Nah, kalau banyak petani migran kita. sebenarnya gini ya, saya. Nah, Pak Artinya Menteri, udah mulai kami nih, kami dalam hidup ini tidak ada yang berat kalau mau. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita mau, kita ikhlas. Dimanapun kita berada, di muka bumi ini, di bumi Allah ini, dimanapun kita berada, kalau kita mau bekerja pasti jadi. Persoalannya biasanya mengatakan, ya berat, sulit, mengeluh, meminta-minta, buat proposal, sudah selesai ini. Itu biarkan ormas saja. Ya, tetapi kalau mau berhasil kerja keras, jujur, kerja keras, disiplin, berani berproses, persisten, jadi. Itu kenapa tahap pertama. Apapun Anda. Itu kenapa tahap pertama perlu ada klaster-klaster dulu Pak ya sebagai contoh. Iya, supaya yang lainnya melihat. Ternyata pertanian itu menguntungkan. Emang perlu trigger kayak gitu. Iya. Itu sih. Insentif, berikan alat mesin pertanian, ada kur, bunganya cuma 3%. Jadi pemerintah memberikan fasilitas luar biasa. Tapi harus kita mulai. Saya katakan pada Dirjen, tolong bina ini anak-anak. Ini yang akan melanjutkan nanti perjuangan kita. Kita tidak boleh ego. Kita ini paling 5 tahun. Itu kalau tidak diresapel. 5 tahun. 5 tahun selesai. Ada generasi berikutnya akan melanjutkan perjuangan kita. Ya, karena target swasembada pangan kalau nggak ada regenerasinya akan jadi apa gitu ya? Iya, penduduk semakin bertambah. Iya. Kalau pangannya tidak bertambah, makanya yang mengkritik ini food estate, lumbung pangan dan macam-macam, dia tidak paham penduduk ini bertambah terus pangannya dari mana? Dari negara lain. Kalau tiba-tiba negara lain kesulitan juga dia menyetop, kira-kira apa yang terjadi di negeri kita? Apa tidak bubar ini republik? Krisis Pak. Iya. Apa bisa ada? Tahan, jangan dulu melahirkan, jangan dulu penduduk bertambah. Jangan dulu makan. Jangan dulu makan. Puasa dulu. Benar kata orang, lapar bikin emosi Pak. Pasti. Pak, saya lanjut soal target swasembada Pak. Kabar-kabarnya karena target sebenarnya kan beberapa tahun ke depan 2028 atau 2029. Ya. Kalau kita lihat stok beras tadi kok rasa-rasanya 2027 bisa Pak swasembada pangan. 2027? Oh sangat. Kalau lebih cepat malah. Doakan. Yang jelas mudah-mudahan bulan ini bisa stok kita 3 juta ton. Paling lambat minggu pertama bulan depan sudah 3 juta ton. 3 juta ton stok di gudang. Dengan melihat sekarang mudah-mudahan tidak ada bencana. Kalau stok 3 juta itu luar biasa. Nggak perlu tunggu 2027 tuh. Doakan. Kita berdoa bersama karena kita tidak boleh memastikan. Tapi kalau kita lihat ini pergerakan,
sepertinya dapat. Kalau nanti Indonesia surplus pangan, boleh Pak kita membayangkan? Yeah. Karena kan kalau kan dalam proses kerja ada tahapan-tahapan tadi Pak, yang kita bahas itu. Mimpi Indonesia bisa ekspor pangan, terutama soal gabah, beras. Itu bukan hal yang mustahil dong, berarti. Iya. Artinya sebenarnya negara-negara seperti Indonesia bisa ekspor gabah, beras. Sebenarnya iya bisa. Sebenarnya negara kita ini sangat besar. Jadi jangan lihat beras saja. CPO, produsen CPO terbesar dunia Indonesia, 58%, hampir 60%. Dan kita pengendali dunia. Itu kan minyak goreng kan? Terus dan lainnya. Kemudian kopi, kelapa kita nomor 2 dunia. Jadi orang-orang pesimis saja yang selalu mengatakan Indonesia ini tidak hebat. Ekspor kita pernah 600 triliun tiap tahun. 600 triliun. Iya. Kalau suatu saat kita hilirisasi seperti program Bapak Presiden, katakanlah 20 kali lipat edit value-nya. 20 kali berapa? 20 kali, katakanlah 6. 12.000 triliun. Bisa $1 bisa 5.000 atau 3.000. Tapi butuh waktu, harus sabar. Bapak Presiden luar biasa. Kebijakannya terang benderang. 1, harga tiket turun. 2, biaya naik haji turun. Listrik diskon turun. Tolnya juga didiskon. Kemudian utang yang sudah macet untuk petani itu ada, kalau tidak salah 7 juta orang diputihkan. Terus Danantara sebagai perusahaan terbesar baru lahir langsung 6 besar dunia. Kemudian pupuk ditambah, HPP sektor pertanian irigasi diperbaiki, pupuk 2 kali lipat. Luar biasa. Jadi terang benderang. Oke. Pak, terakhir, pertanyaan terakhir Pak, dengan banyak tekanan, ada tekanan, terus banyak hal-hal yang ya kalau kita lihat mafia itu kan pangan di mana-mana. Pak Amran makin takut atau makin berani Pak? Sekali lagi, sebenarnya biasa aja. Kenapa menegakkan saja aturan yang ada, yang kita sudah sepakati, dan yang terpenting Bapak Presiden perintahkan. Bapak Presiden perintahkan berantas korupsi, berantas mafia, tingkatkan produksi, sikat. Makasih Bapak Presiden. Udah jelas perintahnya beliau. Terus beliau panglima tertinggi kan? Udah kita manut aja perintahnya, selesai. Karakter Presiden sekarang berarti lebih cocok dong dengan Pak Amran. Baik beliau, sangat baik. Siap Pak Amran, Pak Menteri, terima kasih sudah ngobrol di podcast Merdeka. Sukses terus Pak Menteri. Berantas mafianya makin kencang. Siap. Salam buat teman-teman Kementan dan sukses terus. Terima kasih. Sahabat Merdeka. Terima kasih.